Di masa-masa pemilihan umum, kalian tentu sering melihat baliho terpampang di pinggir jalan, bukan? Namun, bukan seperti zaman dahulu yang isi balihonya hanya berupa nama, urutan, dan visi misi. Tapi saat ini, baliho-baliho tersebut memiliki tingkat kreativitas yang tinggi, seperti menggunakan kata-kata yang sedang viral, mengandung lelucon, ataupun relevan dengan target tertentu. Hal tersebut termasuk ke dalam suatu strategi loh. Yaps, political marketing. Itulah istilahnya. Kira-kira konsep political marketing itu seperti apa sih? Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Malia Mareta Fadila dengan NPM akhir 039. Dalam karyanya, Linus Asuago menjelaskan bahwa political marketing adalah bentuk strategi yang mengintegrasikan teknik-teknik pemasaran ke dalam arena politik, di mana partai politik dan kandidat menggunakan berbagai alat dan strategi untuk mempromosikan diri, mempengaruhi opini publik, dan meraih dukungan pemilih. Kemudian, Fajar Junaedi menyampaikan bahwa pemasaran politik merupakan istilah yang populer di Indonesia bersamaan dengan terbukanya demokrasi pasca kejatuhan Orde Baru. Penerapan political marketing yang semakin populer ini menjadi tantangan bagi partai politik dan tim sukses untuk memenangkan kandidat dalam pemilu. Terlebih di zaman digitalisasi seperti saat ini, dibutuhkan strategi yang tepat supaya bisa memberikan awareness kepada masyarakat. Lantas, mengapa istilah bahkan strategi yang digunakan terdengar mirip dengan strategi berbisnis? Yaps, jadi menurut Norman Peng dan Chris Hackley, terdapat analogi antara pemilih dan konsumen dalam konteks political marketing. Sehingga konsep pemasaran yang biasanya diterapkan dalam konteks komersial dapat diterapkan juga dalam konteks politik. Pemilih dan konsumen menunjukkan beberapa kesamaan dalam respon afektif, kognitif, dan perilaku terhadap iklan. Maka strategi pemasaran yang biasanya digunakan dalam konteks bisnis bisa juga loh diterapkan dalam dunia politik. Seperti halnya segmenting, targeting, dan positioning. Dalam dunia politik, STP ini diterapkan mirip dengan strategi pemasaran komersial, tapi fokusnya adalah pada pemilih, bukan konsumen. Segmenting adalah dengan membagi pemilih ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik seperti demografi, psikografis, serta geografis. Targeting adalah memilih segmen pemilih yang paling potensial dan memusatkan kampanye pada mereka. Positioning memposisikan kandidat atau partai di benak segmen yang ditargetkan dengan menyesuaikan pesan kampanye agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Hal ini dilakukan dengan menekankan kebijakan tertentu, citra kandidat, atau nilai-nilai yang relevan dengan segmen tersebut, sehingga pemilih merasa kandidat tersebut adalah pilihan yang tepat untuk mereka. Adapun pelibatan marketing mix seperti produk merujuk pada citra partai, pemimpin serta kebijakan, promotion yaitu periklanan atau bentuk kampanye, placement yaitu organisasi dan partai, dan price yaitu pembiayaan saat kampanye. Selain itu, ada pula hal lain yang tak kalah penting, karena hal inilah yang paling terlihat oleh pemilih, yaitu brand reputation, brand image, dan marketing communication. Komunikasi adalah hal yang paling penting dalam political marketing. Selain menggunakan komunikasi tradisional yang dilakukan dengan pertemuan langsung antara kandidat dan calon pemilih, ada pula komunikasi modern yang memanfaatkan media sosial seperti Instagram, X, dan TikTok. Bahkan, penggunaan TikTok Live yang ramai pada pemilu presiden kemarin secara tidak langsung bisa menjadi teknik pemasaran loh, karena mampu menghadirkan gagasan, dialog, dan diskusi. Bonusnya, live tersebut menjadi viral karena menjadi sesuatu yang unik dan baru di kalangan masyarakat. Platform-platform tersebut dipilih karena memiliki basis pengguna yang besar, terutama di kalangan anak muda yang merupakan segmen pemilih potensial. Strategi ini juga dapat membantu untuk menjangkau audiens yang mungkin tidak terlalu mengikuti politik secara mendalam. Dengan format pembawaan yang lebih santai, konten kampanye lebih mudah diterima, dibagikan, dan menjadi viral. Komunikasi seperti ini dapat juga berkaitan dengan electronic word of mouth atau EWOM yang dapat membantu meningkatkan kesadaran terhadap kandidat atau partai politik di mata masyarakat tanpa memerlukan biaya berlebih karena berlangsung secara alami. Oke, cukup sekian pembahasan singkat dari saya mengenai political marketing. Semoga bermanfaat. Thank you.